pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Reskianto, Hadir, Bu. Rahma, hadir, Bu. Alfiana, oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ke kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kelas pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Apakah di antara kalian masih ada yang mengingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya Ya, silakan Rahma. jadi ini itu gerak pada hewan. Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kan kita membahas gerak pada hewan. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai gerak, tapi gerak pada manusia. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Di antara kalian, apakah ada yang mengetahui kalau gerak pada hewan kan gerak pada hewan kan terbagi menjadi dua, yaitu gerak sederhana seperti merayap dan gerak kompleks seperti terbang. Pertanyaannya Ibu, bagaimana kalau pada manusia itu seperti apa? Apakah dia juga dibantu oleh satu sistem atau bagaimana? Saya, Bu, Ya, silakan Aulia. dibantu oleh sistem yang namanya muskuloskeletal, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi manusia itu dapat bergerak karena dibantu oleh satu sistem, yaitu sistem muskuloskeletal, yang dimana sistem muskuloskeletal ini yang juga akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Oke, langsung saja. Nah, apa sih sistem muskuloskeletal itu? Jadi, sistem muskuloskeletal adalah sistem dalam tubuh manusia yang memungkinkan kita untuk bergerak, berdiri tegak, melindungi organ dalam, serta menjaga postur tubuh. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem utama, yaitu sistem rangka dan sistem otot, serta didukung oleh sendi dan jaringan ikat seperti ligamen dan tendon. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa sistem muskuloskeletal ini terdiri dari dua sistem utama, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah sistem rangka. Seperti yang kita ketahui, tulang kita itu tersusun atas 206 tulang pada manusia dewasa. Fungsi utamanya itu merekam tubuh, melindungi organ vital. Melindungi organ vital misalnya tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Dia juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang merah, dan menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor. Sistem rangka dapat melakukan aktivitasnya karena dibantu oleh otot yang berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya itu mengenai sistem otot, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini bisa kalian lihat pertanyaan yang ada. Mengapa tulang disebut sebagai sistem gerak pasif? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Alfiana. Sistem disebut dengan sistem gerak pasif karena tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Ya, betul sekali ya, berapa sebut namanya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih, apa yang akan terjadi jika kamu tidak memiliki rangka seperti gambar ini? Saya, Bu. Ya, silakan Reski. Jadi apa yang terjadi yaitu seperti yang dijelaskan Ibu, bahwa jika kita tidak memiliki rangka, maka kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Ya, betul sekali ya, seperti yang aku sebut temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Tapi Ibu hanya akan menyebutkan saja ya. Jadi, tulang itu terdiri dari beberapa jenis seperti tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Serta berdasarkan jenis tulang berdasarkan jaringan bentuknya itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Selanjutnya kita masuk pada sistem otot. Sistem otot ini berfungsi menghasilkan gerakan dengan cara kontraksi dan relaksasi. Sistem otot ini terbagi menjadi tiga. Ada otot lurik yang biasanya melekat pada tulang, bekerja secara sadar dan bergerak cepat tetapi mudah lelah. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos ini biasanya kita temukan pada organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Dia ini bekerja secara tidak sadar dan lambat tapi tahan lama. Selanjutnya ada otot jantung. Namanya juga otot jantung ya. Jadi otot jantung ini hanya berada pada jantung, bekerja otomatis dan terus menerus tanpa mengenal lelah. Selanjutnya kita masuk pada sendi atau artikulasi. Sendi ini merupakan tempat pertemuan dua tulang, dikelilingi oleh kapsul sendi, cairan sinovial, dan dilindungi oleh tulang rawan. Berdasarkan jenisnya, sendi itu terbagi menjadi 4. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Ibu juga tadi menyebutkan bahwa didukung oleh jaringan ikat, yaitu ada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang dan ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video kepada kalian. Silahkan disimak baik-baik ya, karena setelah kalian menyaksikan videonya, Ibu akan memberikan kalian tugas, dan di akhir pembelajaran Ibu akan mengevaluasi pengetahuan kalian terkait materi kita pada hari ini. Tadi saya lihat ini berjumpa dengan namanya jadi terus ya. Kalian sudah mengerti materi yang dijelaskan tadi, atau kalian sudah mengerti?
menyaksikan video dan mendengarkan penjelasan dari Bu Hadi. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya atau apakah ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas ini. Oke, baik, sudah jelas ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nantinya kalian akan membahas mengenai jenis-jenis tulang. Itu akan hanya menyebutkan. Jadi tugas kalian mencari jenis tulang apa saja yang masuk ke dalam tulang-tulang apa saja yang masuk ke dalam jenis tulang tersebut. Oke, sudah paham? Sudah jelas? Jadi pembagian kelompok ini itu kalian menghitung 1 sampai 4 karena jenis tulangnya ada 4 ya. Silakan mulai dari rumah. 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing nomor 1 itu bersama dengan nomor 1, begitu juga silakan. Nah, di sini Ibu punya LPD, nanti tugasnya Ibu berikan tadi, kalian di sini ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, untuk kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak, Ibu. Kelompok 2 bagaimana? Tidak. Kalian dari saya kebingungan ya, apakah masih ada kurang mengerti? Ya, jadi nanti kan kamu mendapat jenis tulangnya itu tulang panjang, jadi kamu mencari tulang yang termasuk ke dalam jenis tulang panjang. Oke, sudah paham? Oke, baik. Apakah semuanya sudah selesai? Iya, Ibu. Oke, jadi silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1. Ibu, jadi kemudian yang itu adalah tulang tidak berat itu terkait. Nah, lokasi tulang itu dibedakan ada 2 jam. Fungsi tulang berdiri berapa? Terima kasih. Yang kelompok 2. Yang kedua, jenis tulang yang terbahas mengenai tulang panjang. Karena tulang yang dapat secara jenisnya ada venus, femur, ulna, radius, tibia, dan fibula. Lokasi tulang di tubuh manusia ada di lengan dan ada di kaki. Kemudian fungsi tulang yaitu menopang berat tubuh dan menggunakan gerakan tubuh dan sebagai tempat melekat biar otot. Jadi bagus sekali ya, semua pemaparannya sudah sangat jelas dan sangat benar. Dan yang harus kita selesai. Oke, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan materi yang dipaparkan tadi? Ya, silakan Rizky. Jadi yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita hari ini yaitu di mana sistem muskuloskeletal adalah sistem dalam tubuh manusia yang memungkinkan kita bergerak, berdiri tegak, melindungi organ dalam serta menjaga postur tubuh. Ya, bagus sekali ya. Dari kesimpulannya, saya karena itu bisa kita lihat bahwa Rizky sudah sangat memahami materi kita pada hari ini. Dari aku. Selanjutnya, kita akan lihat ke kesimpulannya karena itu akan mengevaluasi kalian mengenai pengalaman kalian terkait materi kita pada hari ini. Seperti yang dijelaskan tadi, sebelum memberikan materi pada hari ini. Jadi, silakan tulis soalnya, silakan tulis jawabannya. Soalnya itu, jika kalian memperhatikan dulu tadi jelas ada pertanyaan bahwa jika tubuh kita tidak memiliki rangka, maka apa yang akan terjadi? Silahkan dijawab. Ya sudah? Sudah itu. Oke, bagus. Oke, jadi sebelum kalian pulang, Ibu juga akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu sesuai dengan kelompoknya tadi, kalian membuat poster mengenai sistem muskuloskeletal lengkap dengan fungsinya dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mempelajari gangguan pada sistem muskuloskeletal karena itu yang akan menjadi materi kita pada pertemuan berikutnya. Sudah jelas? Jelas itu. Sekali oke. Jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, silahkan berdoanya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.